Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Kelepasan. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Terjemahan langsung. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudari, banyak orang setelah beroleh selamat tidak saja belum beroleh kelepasan dari dosa, malahan seringkali terjerumus ke dalam dosa dan kejahatan. Memang mereka sudah diselamatkan dan menjadi milik Tuhan. Di dalam mereka sudah ada hidup yang kekal. Tetapi dalam pengalaman mereka masih sering diganggu oleh dosa. Hal itu merupakan perkara yang sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen berusaha mengalahkan dosa. Ada yang mengira asalkan aku mau menolak dosa, tentu akan terlepas dari dosa. Ada juga yang mengira dosa harus dikalahkan. Maka mereka ingin dengan kekuatan mereka menolak godaan-godaan dosa, agar bisa menaklukkan dosa. Roma pasal 7 menunjukkan kepada kita betapa Paulus sangat ingin tidak berbuat dosa, dan sebaliknya dapat melakukan perkara-perkara yang diperkenan Allah. Tetapi akhirnya ia mengakui bahwa tekadnya tidak berguna. Ia berkata, sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Hal ini dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa kita hanya dapat bertekad, tetapi untuk melaksanakan tekad itu bukan tergantung pada kita. Mengapa? Sebab dosa merupakan satu hukum. Ketika kita ingin mematuhi hukum Allah, dalam anggota tubuh kita ada hukum lain yang menawan dan memaksa kita mematuhi hukum dosa. Di dalam Alkitab, Paulus adalah orang pertama yang mengatakan bahwa dosa itu merupakan satu hukum. Ini adalah satu penemuan yang sangat penting. Penyebab kegagalan Paulus pada awalnya ialah karena ia selalu menggunakan tekadnya untuk berkehendak atau bertekad. Tekad ialah kemauan seseorang, yaitu ketetapan, keinginan, dan keputusannya sendiri. Orang melakukan suatu perkara selalu menurut ketetapan tekadnya. Tekad mungkin bisa melawan dosa untuk sementara waktu. Tetapi kekuatan dosa jauh melampaui kekuatan tekad manusia. Dosa merupakan satu hukum. Ia tidak mungkin hilang karena ditentang sejenak oleh tekad Anda. Ketika kekuatan tekad mulai melemah, hukum dosa segera menyatakan fungsinya. Kekuatan tekad manusia takkan bertahan lama. Namun, hukum dosa aktif terus-menerus. Maka tekad hanya bisa menang untuk sementara waktu. Akhirnya, ia sering dikalahkan oleh hukum dosa. Misalnya, sebagai orang Kristen, Anda merasa tidak sepatutnya marah-marah. Maka Anda bertekad, lain kali saya tidak marah-marah lagi. Setelah berdoa, Anda percaya Allah telah mengampuni Anda. Anda juga telah mengaku dosa kepada orang itu, sehingga hati Anda merasa gembira. Dan Anda mengira takkan marah-marah lagi. Tetapi ketika ada orang yang mengatai Anda lagi, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya Anda marah-marah lagi. Berulang kali bertekad, berulang kali gagal. Saudara-saudari, saat Tuhan membelas kasihani Anda, dan Anda nampak bahwa dosa itu suatu hukum, maka Anda sudah tak jauh dari kemenangan. Kalau dosa itu suatu hukum, dan tekad tidak mampu mengalahkan hukum dosa, lalu di manakah jalan kemenangan itu? Oh saudara-saudari, jalan kemenangan ialah dibebaskan atau dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Banyak orang Kristen tidak nampak hukum roh yang memberi hidup atau memberi hayat
telah memerdekakan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa adalah satu hukum. Roh Kudus pun adalah suatu hukum. Hanya hukum Roh yang memberi hidup yang dapat membebaskan manusia dari hukum dosa. Roh Kudus di dalam Anda dan saya adalah suatu hukum yang bekerja dengan spontan. Melepaskan diri dari hukum dosa dan hukum maut bukanlah mengandalkan tekad, melainkan Allah mengaruniakan satu hukum yang lain kepada kita, agar kita dengan sendirinya dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudari, hanya hukumlah yang dapat menanggulangi masalah hukum. Roh Kudus akan membawa kita mencapai kemenangan yang spontan. Alkitab tidak mengatakan kita harus mengalahkan dosa dengan tekad. Alkitab berkata bahwa hukum Roh yang memberi hiduplah atau memberi hayatlah yang mengeluarkan kita sehingga kita dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum ini demikian sempurna dan berkekuatan. Ia mampu menyelamatkan kita sampai kepada akhirnya tanpa bantuan kita. Hukum ini dengan sendirinya akan melepaskan kita dari dosa. Hukum ini akan membuat kita menjadi kudus. Hukum ini akan membuat kita penuh dengan hayat Allah. Semoga Allah mencelikkan mata hati kita semua, sehingga kita nampak jelas jalan kelepasan dan rahasia kemenangan ini. Dan sejak permulaan kita sudah menempuh jalan yang lurus ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hukum Roh pemberi hayat di dalam kami. Hukum yang sanggup mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Tuhan, kami tidak perlu bertekad dengan kekuatan kami. Celikkanlah mata batinia kami Tuhan, untuk melihat perkara yang mustika ini, sehingga kami tidak mengandalkan tekad kami yang lemah untuk melepaskan diri dari segala kuasa dosa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai saudara-saudari semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.